Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan evaluasi pendidikan. Alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berthalabul ilmi. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini, meskipun secara daring, dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan semoga pula tidak mengurangi keberkahan, dan semoga pula apa yang kita pelajari, yang saya sampaikan, dapat diterima menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencari nilai akhir. Ini adalah pertemuan kedua sebelum berakhir, jadi minggu depan masih ada satu kali pertemuan. Ini adalah pertemuan kedua sebelum pertemuan terakhir. Jadi kedua terakhir ini kita akan membahas tentang mencari nilai akhir. Ya. Nilai akhirnya adalah nilai komprehensif dari segala poin-poin yang telah kita kumpulkan atau skor-skor yang diperoleh selama ujian, kemudian dijadikan nilai akhir. Apa makna nilai akhir ini? Apakah fungsi nilai akhir ini secara umum? Ya, nilai akhir ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena nilai merupakan cerminan dari keberhasilan belajar siswa. Ya, jadi nilai akhir ini adalah cerminan dari keberhasilan belajar siswa. Tetapi meskipun itu mencerminkan nilai belajar siswa, ya, bukan berarti hanya untuk siswa saja, ya, melainkan ya, merupakan ini cerminan keberhasilan ini juga tetapi untuk guru dan orang lain yang memerlukannya. Jadi bukan hanya siswa sendiri saja yang memerlukan cerminan keberhasilan itu, ya, tetapi juga guru dan orang lain yang memerlukannya. Itu secara umum. Nah, secara khusus ya, fungsi nilai akhir ini ada 4. Yang pertama adalah fungsi instruksional. Nah, jadi fungsi nilai akhir ini ada 4. Yang pertama adalah fungsi instruksional. Apa fungsi instruksional itu? Ya, jadi nilai akhir ini mencerminkan keberhasilan belajar siswa dengan tujuan instruksional pengajaran yang telah ditetapkan. Contoh, ya, tujuan instruksionalnya siswa dapat ya, atau terampil dalam mempraktekkan ibadah sholat jenazah misalkan. Nah, nanti sesuai enggak dengan keterampilan siswa itu, ya, hasil belajar itu sesuai enggak dengan keterampilan siswa. Jadi keterampilan siswa yang belajar itu sesuai enggak dengan tujuan instruksional. Di dalam tujuan instruksional kan dijelaskan bahwa siswa itu harus terampil dalam merawat jenazah. Misalkan ada 4 itu ya, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Nah, ini adalah bentuk cerminan dari adanya nilai akhir itu, maka dapat diketahui, dapat tercermin, dapat tergambar seberapa keberhasilan siswa ya, dalam mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah tujuan tujuan informatif. Tujuan informatif ini artinya ya, nilai akhir itu memberikan apa ya? Memberikan informasi
ya, terkait ya, informasi terkait terutama tentang pencapaian belajar siswa. Jadi ini nilai akhir ini menjadi karena ada nilai akhir ini siswa menjadi tahu akan kemajuan dan prestasinya. Begitu juga menjadi fungsi informatif bagi orang tuanya, terutama ya bagi orang tua. Jadi orang tua akan mengetahui, oh anak saya ini sampai mana sih, sejauh mana dia itu bisa mengetahui tentang keagamaan, khususnya sholat. Anak saya ini sudah sholat atau belum. Dapat dilihat, informasi itu dapat diperoleh melalui laporan yang memuat tentang nilai akhir. Nilai akhirnya berapa dia tentang ibadah sholat. Oh, misalkan nilainya kok 9, berarti amat baik ya. 8 baik, kemudian 7 baik, misalkan 6 cukup, dan seterusnya. Nah, dengan catatan nilai akhir ini ya, orang tua menjadi sadar ya, akan keadaan putranya untuk kemudian lebih baik memberikan bantuan kepada perhatian ya, berupa perhatian. Jadi setelah tahu bahwa anaknya, mohon maaf, misalkan oh anak saya kok masalah wudhunya baik tapi sholatnya kok nilainya kurang baik ya, ini berarti orang tua menyadari akan keadaan putranya seperti itu, sehingga orang tua pun akan memberikan bantuan berupa perhatian. Jadi lebih perhatian, oh anakku berarti harus diperhatikan dalam hal sholatnya, yang kekurangannya di mana. Kemudian dimotivasi, didorong ya, atau dibimbing supaya menjadi lebih sempurna. Kemudian yang kedua, informasi ini juga dapat berfungsi untuk menjalin hubungan antara orang tua dengan sekolahan ya, semakin lebih baik. Artinya hubungan antara orang tua dan sekolahan itu ya, menjadi baik, tidak miskomunikasi ya. Anak saya ini kok saya sekolahkan di sini tapi saya nggak pernah tahu perkembangan belajarnya seperti apa, bagaimana kompetensi anak saya sekarang. Dulu ketika dia belum sekolah dia belum bisa wudhu, apakah sekarang dia sudah bisa wudhu atau belum. Nah, itu bisa dilihat, informasi itu bisa dilihat dari hasil nilai akhir ini ya. Kalaupun untuk orang tuanya kok nggak mau tahu, lah itu ya, menjadi PR bagi kita semuanya, bagaimana memberikan kesadaran orang tua supaya mereka juga ikut sadar ya, bahwa nilai itu bukanlah sekedar nilai istilahnya, hal yang didapatkan siswanya yang apabila itu dianggap kurang kemudian gurunya kemudian ditegur, bukan. Tapi kita sebagai orang tua itu harus sadar bahwa memang itulah keadaan anak kita, sehingga ketika orang tua bisa menerima informasi seperti ini dari pihak sekolah, maka hubungannya akan harmonis ya, tidak ada lagi protes, apalagi sampai menegur dan menganiaya guru karena dianggap guru tidak memberikan nilai yang sesuai. Jadi terkadang kesalahpahaman dari orang tua itu di situ. Ketika anaknya keluar dari sekolah itu menuntut harus baik tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana perkembangannya. Kalau orang tua itu mau melihat perkembangan anaknya melalui informasi ya, berupa nilai akhir yang didapat sekian semester, maka dia akan tahu perkembangan anaknya dan juga bisa memberikan perhatian sehingga membantu ya, proses pendidikan anaknya di sekolahan itu. Makanya ya, dengan adanya nilai akhir ini ya, berfungsi sebagai informasi pada orang tua. Yang selanjutnya, fungsi bimbingan. Dengan adanya nilai akhir ini ya, membantu siswa dalam pengarahannya sebagai pribadi yang seutuhnya. Tadi dikatakan bahwa ya, siswa itu tahu akhirnya berapa pencapaian hasilnya. Ketika siswa tahu, maka dia akan sadar, oh ternyata saya itu masih kurang dalam bidang, misalkan dalam bidang zakat misalkan. Nah, jadi dengan adanya kesadaran yang didapat dari pengetahuan atau informasi tersebut, maka siswa menjadi sadar, sehingga dalam pengarahannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih utuh itu lebih mudah. Nah, maka setelah ujian harus dikasih tahu nilainya. Yang selanjutnya, fungsi administratif. Jadi fungsi administratif ini terdiri dari banyak hal, mencakup 5 hal ya. Yang pertama adalah ya,
nilai akhir itu menentukan kenaikan dan kelulusan siswa. Jadi dengan adanya nilai akhir itu ya secara administratif dapat digunakan untuk menentukan kenaikan dan kelulusan siswa. Siswa ini berhak lulus atau tidak, siswa ini berhak naik kelas atau tidak. Itu dipertimbangkan secara administratif, ya secara administrasi melalui hasil atau cerminan dari nilai akhir itu. Jadi anak yang mendapatkan nilai ini, dia itu layak naik kelas atau tidak, dia layak lulus atau tidak. Kemudian yang kedua adalah memindahkan atau menempatkan siswa. Jadi dengan nilai akhir ini bisa memindahkan, misalkan dalam satu kelas, biasanya tingkatan kelas itu di sebuah sekolahan, kalau sekolahannya cukup besar dan banyak siswa, itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan kelas yang paralel, A, B, C, D, E, dan seterusnya, tergantung berapa jumlah siswanya dan berapa kelasnya. Tapi biasanya paralel, ada A sampai dengan D, bahkan ada yang sampai dengan F. Nah, biasanya setiap kelas ini, nama-nama kelas ini diklasifikasikan berdasarkan nama urutan huruf abjad dari A sampai dengan F, dari A sampai dengan C, atau sampai A, dari A sampai dengan D, dan seterusnya. Itu memiliki arti. Biasanya dalam tingkat sekolah menengah atas, SMA atau SMP atau SMA dan sederajatnya itu, ya misalkan kelas A itu dikenal dengan kelas yang anaknya itu memang anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai, kepandaiannya tinggi. Kemudian anak B yang sedang, kemudian anak C cukup, dan seterusnya. Tergantung sekolahan itu memberikan kriteria seperti apa simbol kelas itu. Nah, maka dengan adanya hasil nilai akhir ini, ya, misalkan di akhir kelas 1 si A yang ada di kelas C misalkan dia mendapatkan nilai akhir yang baik, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu ya, fungsi, maka dapat digunakan sebagai satu catatan, satu alasan, satu dasar untuk memindahkan atau menempatkannya di kelas yang sesuai. Misalkan kelas C, ada anak kelas C dia mendapatkan nilai 10 atau 9, maka bisa dipindahkan atau ditempatkan di kelas A. Begitu juga dengan sebaliknya, mungkin siswa yang di kelas A itu kok dapat nilai kok 6, ini secara tidak sesuai, maka dapat dipindahkan atau ditempatkan pada kelas yang lain. Nah, jadi dengan adanya nilai akhir ini ya, memiliki fungsi administratif. Secara administratif dapat dijadikan satu dasar atau satu alasan untuk menempatkan atau memindahkan siswa dari kelas atau kelompok yang satu ke kelas atau kelompok yang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah beasiswa. Ya, beasiswa terkait dengan beasiswa, memberikan atau memutuskan beasiswa. Jadi dengan adanya nilai akhir ini yang menjadi sebuah menjadi sebuah tingkatan prestasi, misalkan nilai akhirnya bagus, terus diberikan beasiswa. Kenapa harus beasiswa? Karena dia memiliki, paling tidak memiliki basic kecerdasan, dan dia memiliki semangat belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik, maka dia diberi sebuah reward berupa beasiswa supaya lebih fokus dalam belajar. Karena faktor ekonomi juga menjadi pengaruh bagi konsentrasi belajar siswa. Misalkan ada anak yang pandai, tetapi dari latar belakang keluarga yang ekonominya lemah, terkadang terkendala dalam memenuhi administrasi sekolah dari segi keuangan, misalkan telat membayar SPP, ya, uang sakunya kurang atau bahkan tidak punya uang saku, itu juga akan mengganggu psikis dan semangat belajar. Mungkin dia agak minder karena merasa dirinya belum bayar SPP dan lain sebagainya. Maka ketika ada anak yang pandai, ada anak yang cerdas dan memiliki prestasi yang tinggi, untuk menstabilkan prestasinya, untuk mendorong semangat belajarnya lebih baik lagi, diberikan beasiswa. Jadi dengan adanya nilai akhir ini menjadi dasar, secara administratif menjadi dasar untuk memberikan atau mengambil kembali atau memutuskan beasiswa bagi peserta didik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar. Nah, misalkan dalam satu
institusi atau lembaga pendidikan tertentu, SMA sederajat atau aliyah atau apa yang atau lembaga pendidikan yang sederajat, misalkan dia memiliki nilai akhir yang baik, itu akan bisa dijadikan sebagai sebuah rekomendasi untuk melanjutkan belajar. Dari sekolah merekomendasikan untuk kuliah di universitas yang bergengsi, untuk yang memiliki kuliah memiliki nilai yang cukup ya atau kurang, maka direkomendasikan untuk kuliah di universitas atau perguruan tinggi ya yang sedang-sedang saja dan sesuai. Jadi dengan adanya nilai akhir itu bisa dijadikan satu dasar untuk memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar kemana. Ia harus belajar yang lebih tepat, begitu ya. Yang terakhir, fungsi administratif daripada nilai akhir ini adalah memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada para calon pemakai tenaga ya, atau pasar. Mohon maaf, bukan berarti ya sekolah itu adalah mencetak tenaga kerja, bukan ya. Sekolah itu adalah mengajari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu atau tahu menjadi lebih tahu ya. Tetapi pada era sekarang ini ya, seseorang yang setelah selesai menempuh pendidikannya itu, kalau dia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan memilih maka dia akan terjun ke dalam masyarakat. Misalkan dari anak kuliah yang ada di jurusan pendidikan, setidaknya ia akan mengajar. Artinya ya bukan berarti perguruan tinggi atau sekolah-sekolahan lain atau sekolahan itu merupakan sebuah produk produsen tenaga kerja, bukan. Artinya ya, jika siswa yang atau mahasiswa yang lulus dari sebuah institusi atau lembaga pendidikan itu, kalau dia tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pasti dia akan bekerja. Kalau dia bekerja berarti tenaganya akan dipakai oleh orang lain. Nah, nilai akhir ini akan memberikan gambaran terkait tentang siswa atau lulusan kepada calon pemakai tenaga. Maka ketika lembaga atau institusi atau unit, biro ataupun apapun yang membutuhkan tenaga kerja dari lulusan pendidikan tertentu, maka dia akan melihat berapa nilai akhirnya. Kalau dulu STTB namanya, ya surat tanda tamat belajar. Kalau sekarang ijazah. Jadi di ijazah itu ada nilainya berapa. Kalau kalian sarjana ya ditranskrip. Ya ditranskrip. Nilainya berapa, IPK-nya berapa. Misalkan Anda dari tarbiyah ingin mengajar di suatu lembaga pendidikan, maka pasti akan dicek ijazahmu, kemudian transkripmu, ilmu-ilmu kependidikanmu berapa, karena itu adalah cerminan gambaran prestasi mahasiswa tentang yang berhubungan dengan kompetensinya, dengan profesionalismenya. Maka ya, secara administratif ijazah itu bisa digunakan untuk ya, memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada calon pemakai. Nah, kalau nanti kok nilainya bagus, insya Allah pemakainya pun akan semakin yakin. Oleh karena itu, kalian itu kuliah atau kita semuanya belajar itu ya bukan saya mengajari untuk mencari nilai, tapi kita belajar yang sungguh-sungguh sehingga nilai kita itu benar-benar menunjukkan prestasi kita, ya, hasil belajar kita. Nah, itu adalah fungsi administratif daripada nilai akhir. Sekarang yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang turut diperhitungkan dalam penilaian. Dalam penilaian atau mencari nilai akhir ini, satu, prestasi atau pencapaian itu harus diperhatikan ya. Artinya nilai prestasi itu harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan di setiap bidang studi. Jadi bidang studi matematika, bidang studi kimia, bidang studi fikih, bidang studi akidah akhlak, bidang studi Al-Quran hadis, bidang studi sejarah kebudayaan Islam, dan itu harus memiliki cerminan tingkatan ya. Siswa sejauh mana ia telah mencapai tujuan pembelajaran, nilainya berapa, itu menunjukkan ya, mencerminkan. Maka diperhatikan pula simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai.
Karena nilai akhir itu ya adalah cerminan apa tadi? Cerminan prestasi siswa, bukan cerminan perbandingan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Maka simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai baik huruf maupun angka hendaknya hanya merupakan gambaran tentang prestasi saja. Jangan perbandingan-perbandingan ya. Untuk pertimbangan dan kebijaksanaan guru tentang usaha dan tingkah laku siswa ya, tidak boleh ikut berbicara pada nilai tersebut. Jadi nilai ini adalah prestasi belajar secara akademis. Sedangkan tingkah laku nanti ada laporannya tersendiri. Yang kedua adalah usaha ya. Jadi ini perilaku ya. Perilaku ini terlepas dari terlepas daripada nilai tersebut. Jadi pertimbangan kebijaksanaan guru tentang usaha, tingkah laku pribadi itu tidak boleh ikut berbicara pada nilai tersebut. Jadi murni nilai itu adalah akademisi, angka itu. Nah, perlu dipertimbangkan yang kedua adalah usaha. Walaupun usaha ini terpisah dari prestasi belajar, tapi guru dapat menyampaikan laporannya kepada orang tua siswa. Nah, tapi yang terjadi pada saat ini, mohon maaf sekali, yang sering terjadi adalah kecenderungan seorang guru itu untuk menilai usaha bagi siswa yang prestasinya rendah dinilai rendah. Begitu juga sebaliknya. Anak yang nilai prestasinya tinggi dinilai usahanya tinggi. Itu belum tentu juga. Karena terkadang anak yang nilainya rendah itu usahanya sudah maksimal sekali dan bahkan luar biasa, tapi karena dia memiliki kecerdasan bawaan IQ yang tidak seimbang dengan teman-temannya, maka memang keterbatasannya itu membuat dirinya tidak mampu menguasai materi yang diajarkan, tapi dia berusaha belajar terus. Nah, ini juga perlu harus dipertimbangkan. Jadi nanti kalau ditampilkan kepada orang tua, Bu, prestasi anak Anda itu memang seperti ini, tetapi saya menyaksikan usaha dia dalam belajar itu luar biasa. Nah, jadi tetap objektif dalam menilai usaha ya, walaupun anaknya itu usahanya bagus tapi tidak memengaruhi nilai prestasi, tapi tetap harus dinilai. Nilainya itu berupa laporan kepada orang tua. Yang ketiga adalah aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan. Jadi yang dilaporkan tidak hanya prestasi tetapi juga usaha. Yang ketiga adalah aspek pribadi dan sosial. Unsur ini sangat perlu sekali dilaporkan, terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Misalkan ya, anak ini menaati tata tertib atau tidak ya. Kemudian dia terlambat atau tidak. Kalau memakai seragam itu misalkan rapi atau tidak. Ya pokoknya yang berbicara yang berkaitan dengan tata tertib. Itu juga harus dilaporkan. Itu terpisah dari nilai akademik, tapi harus dilaporkan. Harus dilaporkan kepada orang tua dan kepala sekolah misalkan. Jadi anak ini misalkan cerdas dalam bidang akademik, dia prestasinya tinggi, tetapi ada hal yang kurang. Misalkan dia sering datang terlambat. Maka ini perlu dibina. Bukan ini mengurangi nilai, bukan. Ya, karena beda, konteksnya beda. Ya, prestasi akademik dengan ini ya, aspek sosial. Jadi aspek sosial dibina ya sehingga tetap objektif dalam menilai ini. Jadi mungkin dia punya masalah tersendiri yang harus diselesaikan juga. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan bekerja. Yang dimaksudkan dengan kebiasaan bekerja ini adalah misalkan kalau diberi PR dia segera mengerjakan atau tidak, mengumpulkannya telat atau tidak, keuletan dalam mengerjakan usaha. Misalkan dia kalau dalam mengerjakan ujian seperti apa, ulet enggak dia, kemudian teliti enggak kalau dalam mengerjakan soal, terus kerapiannya bekerja bagaimana. Nah maka ya, ini juga harus dinilai dan dilaporkan. Karena kerapian, ketelitian itu juga merupakan sebenarnya adalah prestasi tersendiri walaupun non akademik, tapi perlu dilaporkan. Nah, untuk apa dilaporkan? Biar tahu pihak-pihak terkait, oh anak Anda itu rajin, oh mahasiswa ini rajin. Soal prestasi belajar memang terkadang anak itu memang anak itu dipengaruhi oleh bawaan, faktor bawaan ya, seberapa tinggi IQ-nya, daya tangkapnya dalam belajar ya. Kemudian yang terakhir adalah cara menghitung nilai akhir. Ini ada 3. Yang pertama tes formatif dan sumatif. Mohon maaf sekali ini tertutup, saya pindah dulu videonya ya. Jadi nilai formatif dan sumatif rumusnya adalah seperti ini. NA ini adalah nilai akhir
F ini adalah nilai formatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Tinggal berapa kali nilai formatif itu dilaksanakan. Dilaksanakan. Misalkan 4 ya N-nya ini 4. N ini adalah jumlah daripada dari frekuensi formatif itu. Misalkan frekuensi formatifnya kok sampai 7 berarti N-nya 7. Berarti formatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dibagi 3. Kalau 3 ini adalah angka tetap dalam rumus dan ditambah 2 kali ujian sumatif. Contoh, misalkan ada 3 kali ujian formatif yang masing-masing itu mendapatkan nilai 6, 8, dan 7. Karena ini ada 3 frekuensi 3 kali ujian formatif, maka dibagi 3. Kalau misalkan ujiannya 7 ya dibagi 7. 6 ditambah 8 sama dengan 14 ditambah 7 sama dengan 7 ya, sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7 ya. 2 dikali 8 16 dibagi berapa? Dikali 7 ditambah 7 berarti 23 dibagi 3 sama dengan, mohon maaf ini salah ya, ini harusnya 3,2 kalau dibulatkan jadi 7 memang, tapi seharusnya 7,2 sekian, kalau dibulatkan adalah 2. Nah, kemarin kita masih ingat dalam menggunakan skala penilaian. Kalau kita menggunakan skala penilaian 1 sampai 10, maka ketika ada angka desimal, hati-hati karena ini merugikan siswa. Maka kita gunakan saja skala 1 sampai 100 sehingga ketika ada pecahan 7,2 itu bisa dibulatkan menjadi bisa tidak mengurangi atau menambahi. Jadi misalkan 7,2 jika dibuat rentan 1 sampai skala 1 sampai 100, maka ketemunya adalah 72 sehingga tidak ada nilai yang hilang. Nah, gitu. Ini ya, kalau ini seperti ini adalah contoh skala 1 sampai 10. Ya, sehingga perlu dibulatkan dari 7,2 itu ya menjadi 7. Selanjutnya sekarang. Selanjutnya adalah nilai akhir dari tugas ulangan harian dan ulangan umum. Kalau dulu ada ulangan harian dan ulangan umum. Rumusnya adalah nilai akhir sama dengan 2. Ini tinggal berapa kita memberikan bobot. Misalkan nilai tugas kita beri bobot 2, nilai ulangan harian kita beri bobot 3, nilai ujian umum kita beri bobot 5, maka ya penyebutnya adalah sesuai dengan jumlah bobot itu. 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Misalkan kita kok memberikan ini bobot 3, ini 3, ini 4, ini 3, ini 3, ini 5, ya berarti penyebutnya adalah 11 sesuai dengan jumlah bobot yang ada di atas ini. Nah, ini contoh. Misalkan nilai tugasnya dia mendapatkan 7 dikali 2, nilai ulangan hariannya 9 dikali 3, bobotnya karena 3. Kemudian nilai ujian umumnya 8, maka mohon maaf sekali ya, maka dikali 5 sama dengan 14 ditambah 27 ditambah 40 dibagi 10, 81 dibagi 10 sama dengan 8,1. Sekali lagi kalau kita menggunakan skala 1 sampai 100 maka ini adalah nilainya 81, tidak 8. Gitu. Kalau ini kita menggunakan skala 1 sampai 10 maka nilainya adalah 8. Yang terakhir adalah nilai akhir atau STTB atau ijazah kalau sekarang. Kalau dulu STTB, surat tanda tamat belajar. Kalau sekarang adalah ijazah. Itu di belakangnya ada transkrip ya. Rumusnya adalah sigma H. Sigma H ini H itu adalah ulangan harian. Berapa jumlah nilai ulangan harian itu ditambah 2 kali nilai UAS. Kalau sekarang UAS ya. Kalau adanya UTS berarti UTS dan UAS. Tidak pakai 2, tetapi ini ditambah E1, E2. E1 itu UTS, E2 UAS. Kemudian dibagi NH. NH ini adalah N itu jumlah artinya N itu ya. Jumlah dari seluruh ulangan harian. Berapa kali ulangan harian? Frekuensi ulangan harian itu 7 kali misalkan. Ya, berarti 7. Ini berarti itu 7 ditambah 2. 2 ini karena UTS dan ujian. UTS dan UAS. Atau kalau tidak ada UTS ya UAS saja tapi dikali 2. Contohnya sigma H misalkan ujian hariannya 3 kali, dia mendapatkan seluruh total ujian itu 21. Kemudian
2 kali ujian akhirnya dia mendapatkan nilai 8,5 misalkan, dikali 2 berarti 17. Atau nilai UTS dan UAS, nilai UTS-nya 10, nilai UAS-nya 7 misalkan, jadinya 17. Dibagi karena ujian NH ya, NH jumlah daripada nilai frekuensi daripada nilai ujian tadi, nilai harian adalah 3 kali dilaksanakan, dikali berarti ditambah 2 ya, ini rumus ya, ini tergantung berapa kali ujian ulangan hariannya. Maka sama dengan 21 ditambah 17 sama dengan 38 dibagi 5. 38 dibagi 5 itu 7,6. Nah, itu adalah nilai akhirnya. Nah, silakan kalau Anda mau mencoba, nanti lihatlah rapot-rapot atau nilai-nilai yang saudara-saudara kalian, atau datang ke sekolahan untuk membantu guru misalkan mempraktekkan ini. Kemudian apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Ya, demikian materi tentang cara menentukan nilai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada kelebihannya itu adalah, apabila ada kebaikan-kebaikannya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya itu adalah murni kesalahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga selalu sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.